Timnas Indonesia bukan favorit, komentar Emil Audero tentang duel lawan Arab Saudi dan Irak. Bek klub Prancis dipanggil lagi, Hervé Renard umumkan 27 pemain Arab Saudi. Harapan tim Geipens terrealisasi, dipanggil ke Timnas Indonesia U23. Emil Audero yang sudah bisa menyesuaikan diri antara jadwal klub dan Timnas Indonesia kini menatap laga putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia akan menjalani 2 pertandingan menentukan pada bulan depan melawan Arab Saudi dan Irak di Jeddah untuk mendapatkan tiket otomatis ke Piala Dunia 2026. Emil Audero menilai kedua laga tersebut tidak akan mudah, karena Arab Saudi dan Irak merupakan tim favorit di grup B, sementara timnas senior hanya sekadar menjadi kuda hitam. Audero juga mengaku mulai merasa nyaman menjalani perannya sebagai tembok terakhir tim Merah Putih. Berbeda dengan Irak, yang 2 kali mengalahkan timnas senior di putaran 2 kualifikasi Piala Dunia 2026, Arab Saudi mempunyai catatan tak menyenangkan saat berhadapan dengan Indonesia di putaran 3. Saat itu Arab Saudi hanya memperoleh hasil imbang dan kekalahan. Kendati demikian, Audero tetap menganggap Arab Saudi lawan tak mudah, terutama karena mereka bermain di kandang. Bagian terpenting bagi Indonesia akan datang di bulan Oktober. Mengingat level mereka, akan ada pertandingan-pertandingan kunci yang harus diatasi, ujar penjaga gawang Cremonese ini. Kami bukan favorit, juga bukan yang terakhir tiba, tetapi akan sangat menyenangkan untuk mengamankan tempat di Piala Dunia. Itu akan menjadi pencapaian bersejarah untuk pertama kalinya. Bahkan bermain di babak play-off, putaran 5, pun akan sangat menyenangkan. Audero kini harus bersiap melakukan perjalanan panjang dengan statusnya sebagai kiper tim nasional. Pria berusia 28 tahun ini mulai merasa nyaman saat diminta membela skuad Garuda. Kami memainkan 2 pertandingan positif bersama Indonesia, tetapi bagian logistiknya tidak mudah, karena perjalanannya panjang, dan perbedaan waktu yang memberatkan, ucap Audero. Anda harus bermain baik dan mampu kembali ke realitas Cremonese serta segera menempatkan diri untuk melayani tim. Mengetahui cara memisahkan keduanya membutuhkan waktu, tetapi ketika Anda berhasil melakukannya dengan sukses, ada kepuasan. Saya sudah tahu cara mengelola hal-hal ini. Bek andalan Saud Abdul Hamid baru bisa bergabung dengan Arab Saudi 2 hari menjelang laga pertama melawan Timnas Indonesia. Pelatih Arab Saudi Hervé Renard, Minggu, 28/9, telah merilis daftar 27 pemain untuk menghadapi Timnas Indonesia dan Irak dalam pertandingan grup B putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 8 dan tanggal 11 Oktober di Jeddah. Renard berharap semua pemain sudah berkumpul di Jeddah, Kamis, 2/10, untuk memulai pemusatan latihan, TC. Renard melakukan sejumlah perombakan dalam skuadnya dibandingkan jeda internasional September lalu. Hanya saja, perombakan itu tidak besar. Kiper Osama Al-Marmesh tidak masuk ke dalam skuad. Begitu juga dengan bek Muhannad Al-Sanketi dan gelandang Saad Al-Nasser. Sementara Saud Abdul Hamid kembali ke tim setelah absen bulan lalu. Seperti halnya sebagian besar penggawa Indonesia yang merumput di Eropa, Saud Abdul Hamid baru bisa bergabung dengan tim 2 hari menjelang duel melawan skuad Garuda. Hal ini disebabkan mantan pemain AS Roma ini terlebih dulu memperkuat RC Lens saat menghadapi Auxerre, Jumat, 5/10, dini hari WIB, di Ligue 1 Prancis. Ivar Jenner yang sempat absen dalam beberapa kesempatan bersama timnas Indonesia juga ikut dipanggil mengikuti pemusatan latihan di Jakarta.
Harapan tim Gaevens untuk memperkuat timnas Indonesia U23 terwujud setelah pelatih Indra Syafri memasukkan namanya masuk ke dalam daftar 32 pemain untuk mengikuti pemusatan latihan (TC) Garuda Muda di Jakarta pada 2-14 Oktober sebagai bagian dari persiapan menghadapi SEA Games 2025 di Thailand. Di sela-sela TC ini, timnas U23 diagendakan melakukan 2 pertandingan uji coba melawan India. Sejak menyandang status warga negara Indonesia, WNI, pada tanggal 9 Februari tahun 2025, Gaevens belum pernah dipanggil memperkuat tim nasional, baik senior maupun kelompok umur. Pemain sayap FC MN berusia 20 tahun ini di beberapa kesempatan sering menyampaikan keinginannya mendapat pemanggilan ke tim nasional. Setidaknya, harapan itu sudah mencapai separuh jalan dengan pemanggilan di jeda internasional Oktober. Indra memanggil 4 pemain yang merumput di luar negeri untuk bergabung dengan tim. Gelandang Jong Utre Ivar Jenner yang sempat absen, baik di timnas senior maupun U23, kembali dipanggil. Sedangkan penyerang Los Angeles FC Adrian Wibowo yang memperkuat timnas senior di jeda internasional September, ikut mendapat panggilan. Satu pemain lainnya yang dipanggil adalah penggawa top OS, Dion Marks. Pada SEA Games nanti grup A beranggotakan 3 tim, sedangkan grup B dan C dihuni oleh masing-masing 4 tim. 3 juara grup dan 1 runner-up terbaik akan melaju ke babak semifinal untuk menentukan kembali perebutan medali emas, perak, dan perunggu. Timnas U23 Indonesia sendiri diprediksi bakal masuk pot unggulan karena berstatus sebagai juara bertahan. Sementara tim finalis edisi 2023 sekaligus tuan rumah, Thailand, bakal otomatis berada di pot unggulan dan menempati grup A. Pot unggulan lainnya bakal dihuni oleh Vietnam sebagai tim peroleh medali perunggu pada edisi terakhir. Masing-masing tim yang diprediksi menempati pot unggulan tidak akan bertemu dalam satu grup penyisihan serupa.